Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, marilah kita buka pengajian kita pada pagi hari ini seperti biasanya dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan bacaan Ummul Quran ini kita niatkan yang pertama kali untuk diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu dan semakin bertambah dan bermanfaat ilmu pengetahuan kita, orang-orang yang mencintai agama dan semakin baik keberagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya wal akhirah. Niat yang kedua, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua beserta keluarga kita semua. Semoga mereka yang masih hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan yang baik, kesembuhan dari segala penyakit, rezeki yang halalan thayyibah, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan mereka fid dunya wal akhirah. Untuk keluarga kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melapangkan kehidupan mereka di alam kuburnya, mengampuni segala khilaf dan dosa mereka, serta menyatukan kita semua bersama mereka kelak di dalam surganya. Niat yang ketiga, kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk semua orang yang telah berjasa dan berbuat baik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah mereka serta membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini tentu meneruskan daripada pengajian Bulughul Maram ini. Kita masih membahas tentang az-zakat. Pada beberapa pengajian yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan tentang zakat perhiasan yang dihalalkan oleh Allah untuk digunakan kaum wanita. Kita sudah menjelaskan asal hukumnya itu tidak wajib, tetapi kalau perhiasan itu dimiliki dalam jumlah yang besar di luar batas kepantasan dan kewajaran, maka itu termasuk hal yang israf. Sisa dari yang pantas dipakai itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pagi hari ini kita akan sampai pada hadis yang ke-22. Ini penting karena nanti akan berbicara tentang zakat perdagangan
tentu perdagangan hari ini itu semakin berkembang dari perdagangan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang hari ini sama dengan masa lalu itu memperdagangkan barang yang sudah jadi. Kayak bapak misalnya jualan di toko, ada makanan, ada minuman. Yang makanan dan minuman itu sudah barang jadi, bapak kemudian apa ini? Jual. Ada nanti yang jual belinya itu bukan sekedar barang yang kecil, tapi boleh jadi jual beli rumah. Kayak orang yang punya perusahaan properti, nanti ada yang punya tanah lahan, ada yang sudah jadi rumah, rumahnya nanti ada yang sudah jadi laku, ada yang sudah jadi tapi belum laku, ada yang rumahnya masih setengah jadi, ada yang lahannya saja baru ada, kemudian ada bahan baku untuk membangun rumah tapi rumahnya belum apa itu berwujud. Nanti ada lagi yang namanya industri, mengolah dari barang tertentu diolah nanti membentuk barang yang apa ini, yang baru. Misalnya kayak orang misalnya sekarang bapak lihat itu minyak ya, kalau kita ke pom bensin itu namanya beda-beda, padahal minyak buminya apa itu satu, tapi dia kemudian diolah menjadi sesuatu yang berbeda. Ada orang yang jualan baju, ada orang yang punya industri namanya konveksi. Dia mulai dari kain, benang, jasa jahit, kemudian jadi dia jual. Ada yang langsung menjual apa ini? Baju. Nah ini bapak-bapak tentu tidak ditemukan pada masa apa ini? Lalu ada orang industrialisasi atau perdagangannya misalnya susu sapi. Kan dia punya apa itu? Sapi. Apa sapinya ikut zakatnya sapi, binatang yang kita jelaskan di awal pengajian tentang zakat ini, atau nanti zakat seperti itu ikut zakat seperti urudut tijarah. Sapinya itu sama dengan toko, sama dengan lemari, sama dengan kulkas, itu adalah alat penunjang usaha, bukan dimaksudkan untuk usaha, maka nanti yang dihitung bukan sapinya, tapi hasil penjualan dari apa itu? Susunya. Ada orang yang melihara sapi, itu bukan untuk diternakkan sapinya, tapi dipotong setiap apa ini? Hari, karena dia jualan apa itu? Daging. Nanti dagingnya boleh jadi kornet, ya dikalengkan dan sebagainya. Ini nanti akan kita bahas detail satu persatu, sehingga yang namanya at-tijarah ini kan umumul mal, kata fuqaha. Harta orang itu secara umum sebetulnya lahir dari apa ini? Jual beli perniagaan. Oh ya, lupa lagi, nanti ada orang yang jualannya itu jualan manfaat. Apa contohnya? Nyewakan mobil. Saya punya mobil misalnya Toyota Avanza 10. Nanti Toyota Avanza ini saya apakan ini? Saya sewa-sewakan. Saya tidak pernah kemudian memiliki apa ini? Mobil dengan niatan sebatas kepemilikan, atau misalnya mobil ini dikatakan harta saya yang berlebih. Enggak, saya punya mobil ini 10, tapi yang 10 itu saya sewakan. Kan sama ini ya, sewa dengan jual beli itu sama hukumnya Pak. Kalau jual beli itu barangnya yang diperjualbelikan, kalau sewa menyewa manfaatnya saya jual belikan. Nanti ada orang misalnya usahanya rumah sakit, ya, rumah sakit, ya, ada rumahnya, ya, ada orang sakitnya, nanti ada alat-alatnya macam-macam. Itu juga termasuk sektor apa itu? Usaha, perniagaan, dagang obat dan sebagainya. Ini yang akan kita bahas pada pengajian-pengajian hari ini dan tentu mungkin selanjutnya. Hadis yang ke-22, wa'an Samurah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu qala kana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija as-sadaqata minalladzi na'udduhu lil bai'i. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu layyinun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini dalam ilmu hadisnya nanti sakata anhu. Imam Abu Dawud itu tidak memberikan komentar status sanad hadis yang beliau riwayatkan, tetapi banyak ulama ahli hadis mengatakan wa isnaduhu layyinun. Ada kelemahan pada sanadnya. Lemahnya di mana? Lemahnya itu pada anak dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Itu Samurah, itu cara bacanya dua. Ya, guru saya itu bacanya dua. Ada yang membaca Samurah bin Jundab, dalnya itu pakai fathah. Ada yang dikasih dhammah, Samurah bin Jundub. Ini nama orang, ya tentu saya sampaikan kepada bapak-bapak. Ada yang baca Jundab, ada yang baca Jundub. Ini adalah sahabat Nabi yang junior, min sighari as-sahabah, nanti wafat itu semasa dengan Ummul Mukminin Aisyah dan Sayyidina Abu Hurairah. Ada yang bilang wafat tahun 58 Hijriah, ada yang bilang wafatnya tahun 59 Hijriah. Ini adalah pelaksana tugas gubernur di provinsi Kufah dan Basrah pada masa pemerintahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu ada gubernur Irak namanya Ziyad bin Abihi. Kalau gubernur Irak ini ada di kota Kufah, maka Samurah bin Jundab ini disuruh ke Basra jadi pemimpin di sana. Kalau gubernur Iraknya sedang ada di kota Basra, maka Samurahnya disuruh pindah ke kota apa ini? Kufah. Ya, ini adalah sahabat Nabi yang dulu meninggalnya itu, walaupun hadis ini menurut sebagian ulama tidak sahih. Ada yang mengatakan hadis ini hadis sahih, itu diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ini termasuk sahabat Abu Hurairah dan beberapa sahabat. Ada 10 orang, Pak, kumpul di satu apa ini? Rumah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan hadir di rumah itu. Kata Nabi, kalian yang bersepuluh ini, yang terakhir matinya finnar. Nah, ini ada orang yang salah paham, dianggap karena yang mati yang terakhir ini Samurah bin Jundab. Oh, berarti ada sahabat yang masuk ke dalam apa itu? Api neraka. Bukan. Kata Nabi, nanti kalian yang bersepuluh ini, Nabi bicara saja, yang terakhir meninggal itu sebabnya apa itu? Api. Jadi dalam banyak riwayat Samurah itu mungkin kalau sekarang itu sakit kayak tulangnya itu suka pegel atau rematik atau asam urat, dihangatkan di atas apa ini? Api. Kan Bapak kalau pegel itu direndam pakai air panas, ya, sauna itu kan sebetulnya memanaskan. Maka zaman dulu mungkin dibuat dari apa ini? Api, ada airnya itu mendidih, keluar uap. Uapnya itu enak. Kalau dalam banyak riwayat jatuh dia ke dalam api itu, yaitulah yang menyebabkan wafatnya. Ini sahabat Nabi yang junior namanya Samurah bin Jundab, punya anak namanya Sulaiman. Ya, namanya Sulaiman. Nah, Sulaiman inilah yang diperselisihkan oleh banyak ahli hadis. Mayoritas mengatakan majhul. Majhul itu tidak diketahui. Ini baik atau tidak baik, itu namanya majhul. Tidak bisa dikomentari. Untuk hati-hatinya maka dikatakan sanadnya ada layyinun atau linun. Ini menunjukkan ada yang lemah. Lemahnya di mana? Karena status Sulaiman itu tidak bisa diketahui. Tapi ada ulama lain, ya, lain yang mengatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang hasan. Ini sanadnya. Tetapi substansinya
ya, substansi isi hadis ini nanti itu diterima oleh semua ulama. Kenapa? Karena hadis ini seirama, ya, sama dengan ayat Al-Quran yang mewajibkan terkait dengan apa ini? Zakat. Maka kita baca dulu hadisnya. Jadi status hadisnya itu sudah saya sampaikan. Kata Sayyidina Samurah bin Jundab, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ada siapa Rasulullah itu ya'muruna, memerintahkan kami semua. Berarti para apa ini? Sahabat, murid-muridnya Rasulullah. Berarti hadis ini diucapkan di depan banyak apa ini? Orang. Karena Nabi memerintahkan kami, bukan memerintahkan saya. Rasulullah memerintahkan kami semua an-nukhrija, untuk mengeluarkan as-sadaqata, zakat, minalladzi, dari harta, alladzi, yang na'udduhu, kami siapkan, kami anggap, lil bai'i, untuk jual beli. Nah, ini berarti hadisnya jelas nih Pak. Semua barang yang dipersiapkan untuk transaksi jual beli di pasar, di toko, di rumah, maka barang-barang ini wajib dikenakan zakat. Namanya zakat urudut tijarah dalam fikih. Jadi kalau Bapak nanti mau cari dalam bahasan fikih, itu cari saja zakatu urud pakai ain, ya, urudut tijarah, maka akan keluar semua ketentuan yang berlaku pada barang yang akan diperdagangkan. Hadis ini, kata tadi saya jelaskan, secara sanad dikatakan tidak sahih, tetapi maknanya itu disepakati oleh ulama. Kenapa disepakati ulama? Karena ada ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya hai orang yang beriman, anfiku, berinfaklah, keluarkanlah sedekah, artinya zakat, min thayyibati, dari yang baik-baik, maka sabtum, kamu usahakan. Nah, al-kasbu itu kan mata pencaharian. Jadi kalau kamu kerja mencari harta, harta yang didapat dari kamu bekerja itu wajib untuk dizakatkan kalau nanti sudah sampai pada nisab dan satu apa ini? Haul. Ini kata murid utama Sayyidina Ibni Abbas. Ibnu Abbas itu punya murid, ya, muridnya itu ada 3 yang utama, ya, yang pernah saya jelaskan di masjid ini. Ada yang namanya Atha, ya, Sayyidina Atha bin Rabah itu laki-laki dengan 6 cacat, ya, badannya tidak menunjukkan orang hebat, penuh dengan kekurangan, ya, dalam satu riwayat kurus, hitam, matanya itu mohon maaf jereng, kemudian kakinya pun pengkor misalnya, kemudian lahir sebagai budak, ya, dulu waktu kecil itu dibilang sama anak-anak di Mekah itu burung gagak depan Ka'bah karena hitam, ya, bapak-bapak itu Atha bin Rabah. Kemudian yang kedua ini yang mau saya jelaskan, yang namanya Mujahid bin Du'abah As-Sadusi. Ini adalah murid utama Sayyidina Ibni Abbas. Kata beliau, kata Mujahid, Bapak bisa lihat nanti di banyak tafsir ketika para ulama menafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kata Mujahid, nazalat hadhil ayatu, ayat ini turun fit tijarah, terkait dengan apa ini? Harta yang diperdagangkan. Maka dengan ayat tadi ulama mengatakan bahwa hadis ini menjadi dalil. Dia betul secara sanad lemah, tetapi substansi maknanya itu didukung oleh ayat Al-Quran. Maka di sini bapak-bapak, semua ulama itu sepakat bahwa semua harta yang Bapak miliki dengan niat
untuk diperjualbelikan, maka itu menjadi harta dalam kelompok yang namanya urudut tijarah. Jadi sekarang misalnya, ambil contoh satu-satu ya Pak, supaya nanti jadi jelas. Bapak punya toko, atau saya sajalah yang punya toko. Yang punya toko itu enak ya kan. Saya punya toko, saya kasih namanya Faiz Mart gitu ya. Faiz Mart. Di dalamnya ya kayak supermarket Pak. Ada air mineral, ada pampers, ada susu, ada es krim, ada obat-obatan, ada semua seperti yang Bapak lihat secara umum pada toko-toko itu. Gimana cara menghitung zakatnya? Tadi sebelum ke masjid saya sempat coret-coret supaya nanti urut ya. Yang pertama, yang punya toko nih, menentukan tahun zakat. Jadi semua orang yang punya toko itu diingat-ingat kapan ya. Kalau tokonya gede pasti sampai nisab semua, karena katakan nisab itu kan sekarang 100 juta misalnya atau 90, atau emas sekarang berapa ya, 800-an ya. Ya 8 kali 96 ya 80 jutaan lah kira-kira. Nanti Bapak hitung sendiri lah soal nisab. Saya tidak ngikuti harga emas karena juga nggak pernah beli emas gitu. Nah ini sampai nisab, Bapak ingat nih, modal tokonya sampai nggak satu nisab. Begitu sampai satu nisab, Bapak ingat nih, oh iya saya kayaknya toko ini sampai nisab ya, bidzon kira-kira misalnya tanggal 12 Rabiul Awal, pasti Maulid misalnya. Maka itu menjadi tahun apa ini? Zakat. Nanti 12 Rabiul Awal tahun depan, maka harta Bapak sudah sampai apa ini? 1 haul dulu nih. Nah, ini namanya tahun zakat. 1 tahun Hijriyah, 1 tahun Qamariyah. Nah, ini penting nih Pak. Jadi tahun Qamariyah itu untuk zakat. Tahun Samsiah itu untuk gaji. Kan akhir bulan Bapak apa itu? Gajian. Nah, di sini dihitung dulu yang pertama tahun zakat. Oh, ini menentukan haulnya. Yang kedua, tentu Bapak menentukan yang namanya nisab. Sampai enggak satu nisab? Gimana caranya? Bapak harus mengumpulkan dan mendata semua harta wajib zakat. Ini istilahnya dalam akuntansi zakat namanya al-amwalu az-zakawiyah, harta yang nanti akan terkena kewajiban zakat ya. Gimana cara ngitungnya? Ini semua hartanya dihitung Bapak-bapak. Jadi kalau Bapak punya toko itu bukan cuma duitnya yang dihitung. Nanti Bapak punya perusahaan properti, itu bukan cuma kas perusahaan, rumah, tanah, kan Bapak belinya pakai apa ini? Pakai uang. Seandainya dulu Bapak tidak kulakan, maka Bapak punya apa ini? Uang. Uangnya kalau sampai nisab dan haul kena apa ini? Zakat. Karena uang Bapak yang banyak di rumah itu dipakai bikin Faiz Mart tadi, modalnya 200 juta misalnya, maka uang saya kan berhilang itu 200 juta. Sudah berbentuk apa ini? Barang. Tapi barang ini dalam fikih niatnya bukan kinniyah. Kinniyah itu untuk saya miliki, saya manfaatkan, kayak rumah, kayak mobil saya, itu saya punya, tapi mau saya manfaatkan untuk kehidupan saya. Saya beli kulkas misalnya, kulkasnya mau saya pakai untuk apa ini? Kehidupan saya. Beda, saya punya kulkas untuk saya jual belikan di toko elektronik gitu. Nah, ketika ini niatnya jual beli semuanya, maka barang-barang itu dikumpulkan dulu Pak. Ya, namanya aset usaha. Dikumpulkan barang yang sudah terjual, tentu harganya sesuai dengan harga apa ini dijual. Kalau Bapak rapi keuangannya, kan ada catatannya. Misalnya bulan ini beras laku sekian, uangnya segini misalnya. Bukan uang pokok modalnya loh Pak, seluruhnya dengan keuntungannya. Jadi misalnya beras, bukan Bapak nyatat kulakannya 10.000 berarti nanti wajib zakatnya 10.000, enggak. Bapak kulakan 10.000 misalnya, Bapak jualnya 15.000, ditulis tuh beras yang sudah laku 15.000, susu semuanya ini. Nah, yang ini mudah Pak, karena sudah berwujud apa ini? Uang.
Sudah berwujud apa ini? Uang, ada catatannya. Oh, barang yang sudah laku itu sudah berwujud, uang dicatat. Nih, bapak-bapak nanti ke depan biar rapi keuangannya. Jadi jangan cuma rapi sholatnya, rapi puasanya, tapi juga rapi perdagangannya kepada siapa itu? Allah. Dicatat ya. Ini lakunya apa? Semuanya nih, ada duitnya nih, catat duitnya. Barang yang belum terjual, kan ada nih, nanti sudah sampai satu haul, kan tokonya tidak semuanya apa ini laku, bahkan rata-rata nggak ada toko yang kemudian kosong, yang nggak mau bangkrut kali kan gitu, nggak ada orang datang. Begitu barangnya mau berkurang, pasti akan apa ini, ngisi stok baru kan. Nah misalnya nih barangnya laku tanggal 1 Rabiul Awal, bapak kan haulnya tadi tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 1 kulakan. Bapak telepon nih sama suppliernya, telur habis, beras habis, pempes habis, batu baterai habis misalnya ya, bohlam habis, datang semuanya nih Pak ya, datang semuanya, toko bapak penuh lagi, duit nggak ada tapi barang banyak. Nah gitu loh. Nah maka di tanggal 12 Rabiul Awal, uang itu kalau di perdagangan biasanya udah muter Pak. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari wajib zakat, bapak tinggal catat aja uang yang ada. Karena uang yang dulu laku barang itu biasanya udah diputar kan, jadi apa ini, barang lagi. Nah uang yang ada dihitung, uang toko ini yang ada berapa, misalnya tinggal 10 juta. Nah ini banyak orang nih punya toko nggak zakat. Kenapa? Lah uang gua cuma 10 juta. Kalau semua begitu Pak, nggak ada orang yang wajib apa ini zakat gitu loh. Dicatat nih 10 juta tuh uangnya, tapi barang dagangannya mungkin nilainya 1 miliar gitu loh. Dicatat barang yang ada di toko. Dicatatnya gimana Pak? Ada 2 cara ya. Yang pertama, kalau masih baru itu harga modal. Harga modal. Jadi bapak misalnya beli pempes satu bungkus itu pempes misalnya 100.000, bapak tulis saja. Berarti bapak punya uang pempesnya jumlahnya sekian, nilainya misalnya kalau supermarket besar 10 juta pempes ya. Kemudian punya apa ini, misalnya susu bayi itu ya, susu bayi berapa, 20 juta misalnya ya. Dicatat semua barang itu. Harga modal kalau sudah lama atau sudah rata, boleh diukur dengan harga pasar. Ini kalau bapak uangnya sudah berputar banyak, maka kata ulama dinilai dengan harga apa ini? Pasar. Tahu harga pasar Pak? Bapak jualnya berapa hari ini, bukan waktu bapak kulakan. Jadi ketika sudah jadi barang, kan barang itu akan apa ini? Dijual. Nah bapak bisa nih ngitung secara dagang nih. Ada barang yang harganya itu fix tetap ya, itu barang yang nggak mudah basi. Kayak apa misalnya pempes, itu kan harganya nggak naik turun Pak. Tapi kalau buah-buahan itu nanti bisa turun Pak, kalau sudah terlalu apa ini, lama kan gitu. Atau barang yang sudah mendekati apa ini, expired nanti. Kan susu itu misalnya ada tanggalnya. Kalau sudah kurang susu kaleng itu kurang seminggu, itu biasanya didiskon harganya. Kalau didiskon harganya berubah, ya tulis Pak, ini barang kalau saya jual sudah nggak lagi 100.000 misalnya, laku cuma 90.000. Kenapa? Sebentar lagi apa ini, expired. Paham Pak ya? Nah, atau ada yang hilaf nih, bapak kulakan roti roti itu dikasih tanggal misalnya sampai misal 10 Rabiul Awal udah nggak bisa dimakan, tapi bapak nggak tahu. Bapak wajib zakatnya tanggal berapa ini? 12. Itu dihitung nggak Pak? Enggak. Kenapa? Karena udah rusak hitungannya. Jangan bapak jual. Oh ini wajib zakat juga, gue jual, nyakitin orang itu namanya. Nah gitu cara ngitungnya ya Pak ya. Jadi barang yang belum terjual itu dinilai. Nah, dinilainya dengan apa? Mayoritas ulama bilang dengan harga pasar hari itu. Ya, ini bapak harus menghitung harta itu secara keseluruhan. Bapak bisa bayangin nih, ya. Kalau toko yang gede, berapa kewajiban zakatnya nanti? Besar banget. Kalau usahanya properti,
jualan rumah, jualan apartemen, itu berapa nilai zakatnya? Tetapi nanti orang akan tanya kan, Pak Ustadz, kalau kayak gitu kan uangnya sedikit, barangnya yang banyak, saya gimana ngeluarin zakatnya? Gampang. Nanti setelah Bapak hitung semua barang ini, sebentar kita selesaikan dulu, maka Bapak lihat lagi harta-harta Bapak nih, di toko nih misalnya, piutang, bukan hutang, piutang. Ada orang beli barang di toko Bapak ngutang. Nih, yang ngutang contohnya Sutoyo aja, dia ngutang sama saya. Ya, Pak Ustadz, saya ambil barang ya. Oh ya, kamu butuh apa? Banyak sekali. Mungkin dia mau jual lagi di kampungnya, misalnya 10 juta. Diambil sama dia nih. Berarti harta saya kurang berapa ini? 10 juta. Lihat. Kalau uang itu mungkin ditagih atau bisa ditagih tapi saya nggak mau nagih, paham? Ya, kalau saya telepon dia, Sutoyo, kamu bayar dong, ya itu yang 10 juta. Dia pasti bayar. Tapi saya nggak apa ini, nggak nagih. Maka yang 10 juta itu harus dimasukkan sebagai harta wajib zakat. Karena pada hakikatnya ada dalam kuasa saya, tapi saya nggak mau apa ini, ngambil. Lain, kalau dianya nggak mau apa ini, bayar. Maka nanti saya keluarkan ini, barang saya laku 10 juta, tapi belum diapakan ini, dibayar. Saya tagih nggak mau bayar dia, janjinya tahun depan. Ya udah, nanti itu dimasukkan pada tahun zakat yang akan datang. Jadi itu namanya piutang. Ada lagi invoice barang. Nih, hati-hati. Bapak kulakan nih. Ya kan kalau dagangnya kecil-kecil nggak ada kayak gini, Pak. Tapi saya punya showroom misalnya, bukan auto 2000, auto 99, Asmaul Husna misalnya punya saya. Saya invoice Avanza, Pak. Nggak banyak sih, 1000. Nih. Satu Avanza harganya 250 juta. 1000 maka nilai kekayaannya ada berapa itu? 250 miliar. Paham, Pak? Saya invoice dulu nih, kirim sama siapa ini? Jepang. Sama Toyota misalnya. Saya beli Avanzamu ya. Berapa? 1000. Gini loh. Kata prinsipal Toyota, siap. Dikirim nih, Pak, barangnya. Cuman belum sampai di toko saya. Yang sampai apanya itu? Invoice, bukti pembelian barang. Itu harus dicatat, Pak, sebagai barang yang sudah ada dimiliki Bapak. Karena Bapak sudah bayar apa ini? Cash. Lain loh kalau Bapak ngutang dulu, paham, Pak? Ya kan Bapak kulakan tuh ada yang bayar cash, ada yang bayar apa ini? Hutang. Nah, kalau itu cash, berarti Toyota itu udah punya siapa? Punya saya kan? Mau saya apakan itu? Saya jual. Nah, urudut tijarah itu, nih catatannya, tidak ada urusan dengan laku dan tidak laku. Selama barang itu ada, dinilai nih Avanzanya. Oh, saya datangkan dari Toyota misalnya, bukan cuman Avanzanya saja. Apa itu namanya? Yang kalau rusak-rusak itu spare partnya itu ya, onder dealnya. Ada invoice-nya semua. Invoice apa ini? Barang. Atau dalam contoh yang mudah, Pak Haji, 11 Rabiul Awal order sarung ke Tanah Abang. Tokonya Pak Haji ada di Mester. Begitu kata Tanah Abang, siap Pak Haji, ini sarung sekian, mukena sekian, semua sekian, nilainya 50 juta. Bapak dikasih bonnya kan, bonnya nyampe. Barangnya kapan? Aduh, tukang nganternya lagi sibuk. Terus diantarnya kapan? Ntar dah Pak Haji, 3 hari lagi. Lihat, barang itu punya siapa Pak Haji? Sudah punya Bapak. Kan sudah dibayar dan ada bonnya. Maka bon itu dicatat, Pak. Uang berarti nilai barang bon dari Tanah Abang misalnya 50 juta. Pempes apa semua nih. Paham ya Pak ya? Cara nyatetnya gitu. Ini jarang orang yang mau ngaji gini ya. Kalau minta wirid panjang-panjang, giliran zakat dagang maunya pendek-pendek supaya ndak kena banyak. Jadi itu ada namanya invoice ya, dihitung tuh ya. Bukti pembelian barang yang menunjukkan barang itu sudah beralih dari supplier kepada Bapak, sudah milik Bapak, barangnya belum diterima tapi kepemilikannya sudah sah dengan yang namanya apa itu? Bond atau bahasa kerennya invoice. Nah, kemudian tentu uang kas yang ada di toko, tokonya punya rekening misalnya, itu dihitung semua. Kalau mata uangnya beda,
mata uangnya beda nih. Maka dalam mengeluarkan zakat, semua harta itu harus dikonversi, dinilai menjadi satu mata uang. Bapak datengin Toyota kan, sama Toyota misalnya di Jepang itu harganya pakai apa itu? Dolar. Begitu masuk ke Indonesia, Bapak ingat nih, saya belanjanya dulu bayar ke Jepang itu sekian, ya nggak mungkin ribuan toh, katakan 1 juta dolar. Maka ketika Bapak mau memasukkan barang itu sebagai urudut tijarah yang dihitung 12 Rabiul Awal, Bapak punya dua pilihan. Menghitung semua harta Bapak menggunakan satuan dolar, atau menghitung harta Bapak dengan menggunakan satuan rupiah. Kalau menghitung dengan satuan rupiah, dikonversi Pak. Ini Toyota Avanza yang saya beli dari Jepang 1 juta dolar, itu sama dengan 14 miliar sekian ratus juta. Dicatat nih, berarti nanti ngeluarkannya dalam bentuk apa ini? Rupiah ngitungnya gitu ya Bapak-bapak. Jadi yang punya harta berbeda-beda karena mungkin usahanya sudah internasional, maka mata uang yang berbeda-beda itu dikonversi menjadi apa ini? Menjadi satu kesatuan mata uang. Nah, nanti itu dihitung semua, Pak. Ya, itu semua Pak yang berbentuk kepemilikan apa ini? Barang. Mungkin yang orang punya transaksi luar negeri ada membuka LC, letter of credit. Jadi dia harus ke bank dulu. Kalau saya misalnya beli mobil ke Jepang tadi, nggak mau Jepangnya itu dijanjikan sama saya. Oh, tenang, nanti barangnya datang saya bayar. Kata Jepang, kalau kamu kabur gimana? Nah, saya datang ke bank apapun yang punya reputasi baik, datang ke bank swasta, datang ke bank negara, bisa ke BNI, ke Bank Mandiri, ke BCA, minta dibukakan yang namanya letter of credit. Letter of credit itu saya berjanji sama bank-bank, bukain ya, nanti kalau barangnya sampai, kata si bank, saya bayar ke Jepang. Jepang jangan takut, nanti kalau si Faiz nggak bayar, saya yang bayar. Itu ada akad konvensionalnya yang berbasis riba, ada akad syariahnya yang berbasis namanya kafalah jaminan. Nanti BCA-nya misalnya yang syariah, Bank Mandirinya yang syariah misalnya menjamin. Oh, saya jamin deh, bilang ke Toyota, kalau nanti barangmu sudah dikirim ke Indonesia, saya bisa langsung bayar Pak. Tapi nggak mau kayak gini, muter lewat bank. Kata Bank Mandiri, saya bayarin. Nanti dia minta apa ini? Bunga. Kalau 1 juta dolar, bunganya 3% ya Pak Faiz. Maka dari setiap uang yang keluar ditambahin 3%. Itu menurut mayoritas ulama namanya riba. Kan begitu. Kalau di bank syariah itu ada namanya al-kafalah. Dia menjamin. Tapi menjamin itu dia minta apa ini? Upah. Upahnya dijelaskan. Saya bayarin ya ke Jepang, tapi per 1 juta dolar saya minta upah 200 juta. Paham Pak? Maka dia namanya kafalah bil ujroh. Dia jadi kafil penjamin. Apapun, itu nanti saja ceritanya ya. Itu juga nilainya apa itu? Barang kan? Karena kertas tadi itu menjadi apa ini? Wakil dari barang aset yang ditransaksikan. Ini dicatat. Tapi kalau dagangnya diperumpung, insya Allah nggak ada yang buka LC ke bank, ya kan? Nah, tapi itu maksud saya, itu adalah sistem transaksi keuangan modern yang harus dibaca dengan kacamata fikih zakat. Selama itu menjadi wakil atas kepemilikan barang dan barang itu pasti dimiliki oleh pedagangnya, maka itu dicatat sebagai aset pada urudut tijarah yang dikatakan sebagai harta wajib kena zakat ya. Sudah Pak ya, itu jadi hartanya Bapak kumpulin nih ya. Bagusnya Bapak yang punya anak, anaknya sudah bisa komputer, sudah bisa apa, pagi kalau sarjana ekonomi, akuntansi, itu jangan cuman ngurusi yang lain-lain, ngurusi juga apa? Perdagangan. Bapak juga nggak usah pakai komputer, bisa
pakai catatan itu. Malah teman-teman saya yang orang Chinese itu lebih keren lagi, bekas bungkus rokok itu dijadikan apa itu, file itu. Yang penting dicatat, nanti 1 tahun zakat ini tahu nih, oh ini asetnya, sekarang dipotong dulu kewajibannya. Apa kewajibannya? Misalnya gaji pegawai. Bapak di toko kan punya anak buah tuh, ya, gajinya berapa? Misalnya bukan cuman gaji, harus bayar BPJS sesuai dengan aturan pemerintah. Semua pegawai itu harus diasuransikan dengan BPJS. Maka Bapak sebagai bosnya, pemilik usaha, itu kan wajib untuk membayar apanya itu, iurannya. Itu juga harus Bapak bayarkan. Misalnya ada ketentuan dari pemerintah, semua pegawai wajib diasuransikan. Tentu asuransi yang syariah udah banyak, Bapak bayar preminya, maka itu juga diapakan tuh, dicatat. Misalnya pegawainya sakit, ya kan, kemudian ke dokter, Bapak yang apa ini, yang bayarin secara keseluruhan atau separuh, Bapak catat lagi biaya kesehatan pegawai, ya. Itu Bapak punya cicilan yang terkait tokonya, misalnya masih apa ini, rukonya nyicil, maka cicilan yang jatuh tempo, bukan yang nggak jatuh tempo, ya. Misalnya Bapak jatuh tempo Rabiul Awal, itu sama 12 Rabiul Awal itu dihitung bulan Oktober. Bapak harus nyicil kan, setiap awal bulan bayar. Tapi cicilan yang bulan November tidak masuk tahun zakat yang sekarang, masuk tahun zakat yang akan datang. Disiplin Pak, supaya nilainya kelihatan. Kemudian mungkin Bapak punya hutang, hutangnya apa ini, bayar, kulakan belum bayar-bayar gitu loh. Bapak harus apa ini, bayar dulu. Kemudian mungkin nih Pak, ya, pelanggannya belum pasti beli Pak, tapi ngasih DP. Apa DP itu namanya? Down payment tuh Pak, uang muka, ya. Dia datang ke toko nih, Sutoyo lagi lah sama saya, Pak Ustadz, saya mau ngambil barangnya. Apa Sutoyo? Saya mau beli misalnya susu bayi, ya, berapa? Sekian. Banyak dong. Iya, saya bilang itu segitu 20 juta. Dia bilang nih, oh yaudah deh, saya DP-in dulu 1 juta. Loh, ente mau beli apa enggak sih? Mau, tapi saya DP dulu lah. Nah, paham Pak? DP ini bisa jadi, bisa enggak? Maka uang DP itu dikeluarin Pak, bukan uang Bapak, gitu loh. Tapi barangnya tetap dicatat punya Bapak. Susu yang 20 juta itu masuk aset apa ini, Bapak? Oh, susu 20 juta, nanti kena hitungan harta wajib zakat. Tapi uang DP-nya Bapak keluarin nih, pisahin nih dari duit usaha nih, nggak kena zakat. Karena apa? Dia belum tentu, kan gitu. Iya, bisa jadi enggak. Jadi uang DP pelanggan itu dikeluarkan dulu Pak, tidak dimasukkan menjadi harta Bapak karena belum pasti dimiliki oleh siapa ini, Bapak. Kemudian pajak itu wajib dibayar. Soal nanti dikorupsi oleh negara, tuntut di neraka nanti gitu loh. Tapi kita sebagai rakyat yang baik harus bayar apa ini? Pajak. Dengan pajak bisa ada jalanan, dengan pajak bisa jadi rumah sakit pemerintah, dengan pajak orang yang kena COVID gratis. Itu bukan baiknya pemerintah, itu memang kita bayar pajak, duit rakyat. Bisa gak pegaji pegawai, lurah ngantor, camat ngantor, ngurusi kita. Yang bayar siapa? Rakyat. Gitu. Kalau nggak bayar pajak, pemerintah nggak punya uang, nanti nggak cukup untuk ngurus negara. Soal pajak itu ada mafianya, negara ini nggak adil, itu urusan lain. Nanti Bapak tuntut ketidakadilannya, Bapak tuntut nggak benernya. Tapi pajaknya wajib diapakan ini, dibayar. Jadi Bapak kan punya toko tuh, tokonya ada pajak macam tuh, ada pajak barangnya bayar, PPN-nya kan pasti kena tuh 10%. Kalau Bapak buka warteg juga ya, ada kasirnya itu, makannya misalnya 200.000, bayarnya kan 220.000. Saya jarang bayar Pak, soalnya sering dibayarin gitu. Jadi kalau saya lihat bonnya, loh adanya kok makannya 200 kok. Ini ada pajaknya Pak, PPN. Mobil juga begitu. Nah, itu dikeluarkan dulu karena itu menjadi kewajiban Bapak ya. Pajak-pajak kadang naruh apa itu nama saja di depan, itu ada apanya itu, pajak pelang misalnya, Bapak bayar semua itu ya. Dulu zaman Pak Harto TV ada pajaknya Pak, bayar. Dulu sepeda itu kata orang Jawa ada penengnya, bayar.
keluarkan semua, itu kewajiban bapak. Kemudian misalnya asuransi, ya, asuransi bapak tadi itu mengasuransikan tokonya, ya, maka itu semua dikeluarkan dulu potongan itu, ya. Kemudian tabungan yang diniatkan bukan untuk bapak, dan kalau bahasa sekarang tuh dana pensiun. Jadi bapak itu dari setiap bulan keuntungannya bapak potong nih. Misalnya, oh toko saya 1% keuntungannya saya simpan. Untuk apa? Nanti kalau pegawai saya sudah tua, sudah nggak bisa kerja lagi, ya, begitu dia pamit, mau saya kasih apa ini? Pesangon. Nah, dana itu juga dikeluarkan. Bijak Islam, Pak. Nggak semuanya dikenakan zakat. Oh iya, ini niatnya untuk apa ini? Orang sudah. Kan berarti sudah keluar dari kepemilikan saya. Bukan punya saya, tapi belum diserah terimakan karena masih ada jangka waktu. Kalau saya kasih sekarang, pegawainya masih muda, punya duit, kawin lagi nanti gitu. Nah, saya simpan saja untuk masa apanya ini, tuanya. Nah, kan bagus Pak kalau kayak gitu. Jangan cuma mikirin hari ini. Iya ya, penjaga toko saya itu nggak punya keahlian apapun kecuali jaga toko. Tapi seiring waktu nanti dia tua kan. Kalau tua apa kuat? Masih misalnya saya punya toko bangunan, ngangkat semen. Oh saya pikirkan hari ini saya udah niat, nanti kalau dia tua, dia sudah mau pensiun, nggak terasa nih duitnya saya apa ini saya kasih. Kalau orangnya ada 5, ya semua dana itu tinggal dibagi berapa itu? 5 hak masing-masing. Berarti harta itu sebenarnya ketika bapak keluarkan itu sudah bukan milik bapak. Karena bukan milik bapak maka tidak kena zakat. Karena harta zakat itu hanya dikenakan kepada sesuatu yang menjadi milik saya sebagai muzaki. Paham ya Pak ya? Nah, setelah itu semua kita baru tahu nih Pak kanan kirinya. Ini harta wajib zakat, ini beban kewajiban terkait dengan harta tadi. Tinggal diapakan? Dipotong. Ya, ini nilainya 1 miliar, kewajibannya misalnya 600 juta. Berarti harta wajib zakatnya berapa? 400 juta. 400 juta uang kas di toko cuma ada 50 juta gitu loh. Maaf, 400 juta. Nah, sebentar, supaya nggak kacau, 400 juta dulu nih, 1 miliar harta urudut tijarohnya, kewajiban, hutang, bayar barang, macam-macam, 600 juta. Berarti sisanya berapa ini? 400. 400 jutanya kena zakat 2,5%. Ya, 2,5% dari 400 juta itu kira-kira 10 juta mungkin ya. Ya 400 juta kan 1%-nya jadi 4 juta ya. Iya, kira-kira 10 juta. 10 juta nih, tahu-tahu uang kas di bapak cuma 5 juta. Nah, gimana ngeluarin zakatnya? Ya, ngeluarin zakatnya tidak harus dalam bentuk apa ini? Uang, tapi kewajiban bapak nilai uangnya 10 juta. Bapak keluarkan berbentuk uang itu lebih bagus karena anfa lil fuqara wal masakin. Bapak tidak punya uang, keluarkan dalam bentuk barang, tapi bentuk barang di toko bapak ini dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhannya fuqara wal masakin. Jangan nanti nggak punya anak bayi bapak kasih pempes gitu loh. Itu nyakitin Pak. Ini toko saya bagi-bagi zakat yang sudah anaknya gede-gede kuliah dikasih apa itu? Pempes gitu loh. Giliran yang anaknya bayi semua dikasih sate kambing, itu juga salah gitu loh. Jadi bapak nanti lihat, oh iya saya ndak punya apa ini, ndak punya uang tapi barangnya banyak. Oh berarti yang anfa lil fuqara wal masakin apa? Hari ini misalnya minyak goreng karena mahal ya, sulit nyarinya, misalnya kata orang bapak kasih minyak goreng nilainya 10 juta, berarti bapak sudah mengeluarkan apa ini? Zakat. Itu zakat kayak gitu Pak. Sama kalau bapak dagang rumah, dagang apartemen, lihat nih, yang pertama bapak pasti punya apa ini? Tanah wajib zakat enggak wajib kalau tanahnya dipakai untuk rumah saya. Sekarang tanahnya mau diapain? Dijualin. Kata orang sekarang apa, di kotak-kotak tuh namanya dikapling. Nih tanah misalnya 1000 meter Pak.
Karena 1000 meter, Bapak mau bangun rumah nih. Rumahnya misalnya 100 meteran. Berarti jadi berapa itu? 10. Bapak bagi-bagi tuh bidang tanah nih. 100, 100, 100, 100, 100 kayak klaster perumahan itu. 1000 meter dibagi 100, 100, 100. Nah, nanti dari 1000 meter ini Bapak mau bangun rumah kan? Nanti rumahnya ada yang sudah jadi, sudah laku. Ada yang setengah jadi nih. Misalnya ada yang masih tanah sama sekali, itu dihitung Pak. Dihitungnya gimana? Lihat, Bapak 1000 meter ini yang pertama ngitung 2 hal. Yang sudah berbentuk rumah itu dinilai harga jualnya. Kan Bapak mau jual nih rumahnya. Katakan rumah sekarang 1 miliar. Nggak dapat kali 100 meter. Sudah katakan 1 miliar lah. Yang 1 miliar. Karena sudah berbentuk apa ini? Rumah. Kalau yang masih berbentuk tanah, maka dihitung harga apanya itu? Tanahnya. Ya, harga tanahnya. Kalau nanti nih Pak, setengah jadi, dinilai nih. Ini saya bangun sudah habis berapa ya? Katakan sudah habis 300 juta. Ini bangunan kan nanti modalnya kan perumahan gitu Pak. Modalnya 600 juta, ya dijualnya 1 miliar. Kenapa gede? Ya karena modalnya gede, resikonya juga gede, rumahnya mungkin lakunya masih setahun yang akan datang, dan begitu seterusnya. Itu dihitung Pak. Setelah dihitung semua, itu namanya harta wajib apa ini? Zakat. Bapak bisa bayangin tuh, nanti begitu 1 tahun keluar kan 2,5%-nya. Misalnya rumahnya tadi semiliar, lakunya jadi berapa tuh Pak? 10 miliar. Lihat nih, kalau sudah jadi semua 10 miliar, Bapak rumah ini dinilai 10 miliar. Zakatnya berapa itu? 2,5%. Berarti 25 juta ya. Ya, Bapak punya kewajiban zakat 25 juta. Nah, 25 juta ini dari mana? Ya dari uang Bapak cari. Ya, kalau tidak, Bapak boleh ngeluarin zakat dalam bentuk apa ini? Aset. Misalnya, kewajiban Bapak zakatnya gede nih, ya, sampai karena perumahannya besar 100 miliar, maka zakat Bapak 2 miliar 500 juta, 2,5 miliar. 2,5 miliar nih Bapak lihat, ada ustadz ngajar Quran, tapi sampai hari ini rumahnya masih apa ini? Ngontrak, sehingga hidupnya itu suka pindah-pindah. Kalau begitu jangan kasih rumah yang 2,5 miliar, dia juga bingung nanti bayar listriknya kan gitu kan. Bapak biasanya punya kan temennya yang rumah sederhana itu Pak, yang biasanya di bank tabungan negara itu, yang luasnya 34 BTN kata orang. Ada rumah BTN nih, harganya berapa? 300 juta. Dari 2,5 miliar itu Bapak mungkin nggak mau ngeluarin uang, boleh. Saya punya kok ya perumahan, bukan di Cipinang miliaran, tapi saya punya rumah di Depok, di Bekasi, nilainya berapa ini? 300 juta. Bapak cari 8 ustadz, ya kan? Masih 2 miliar 400 juta, 100 jutanya katakan biaya administrasi, atau katakan cari 7 ustadz saja, 2 miliar 100 juta, 400 jutanya itu Bapak keluarkan bagian dari zakat. Untuk apa? Balik nama, ya, pajak segala macam. Nanti Bapak bilang alhamdulillah sudah mengeluarkan zakat. Apa zakatnya? 7 rumah untuk orang-orang yang mewakafkan dirinya untuk Al-Quran. Itu adalah manusia terbaik, karena kata Nabi, khairukum man ta'allamal Quran, dia belajar Al-Quran, wa 'allamahun nas, begitu dia pintar Quran, dia ajarin sama orang. Itu namanya zakat perniagaan. Bapak punya toko bangunan, sama nih. Jangan cuma duitnya doang, semen dihitung, pasir dihitung, besi dihitung, keramik dihitung, toren air dihitung, semuanya itu urudut tijaroh. Tahu-tahu nilainya 1 miliar. Keluar zakat tadi itu berapa tadi? 10 juta ya, 10 juta. Tapi uangnya nggak ada Pak Ustadz, udah barang semua. Gampang. Masjid Hayatul Islam kemarin renovasi apa ini? Keramik. Ya. Sekarang mau renovasi apa? Misalnya cat. Ini masjid mau saya cat ulang? Enggak, saya bukan nyuruh ya, catnya masih bagus. Ya seandainya cat,
atau kipas angin, atau yang punya AC atau karpet misalnya. Oh, saya kan jualan karpet misalnya, karpet yang bagus-bagus di Fatmawati itu, di Kebayoran itu, saya jualan karpet. Nilai zakat saya dari toko karpet misalnya 100 juta. Enggak, saya keluarkan dalam bentuk apa ini? Karpet. Kasih fuqara wal masakin yang rumahnya itu cuman pakai apa ini? Plester, kedinginan di musim hujan. Saya sumbang apa ini? Karpet. Boleh. Di Saudi misalnya, dulu saya waktu di Saudi, itu orang mengeluarkan zakat dalam bentuk apa itu? AC. Karena AC itu menjadi apa ini? Kebutuhan. Ada fakir miskin, tiap hari beli es. Kenapa? Dia dagang ikan. Nah, kalau gitu zakat saya kasih apa ini? Freezer. Begitu punya freezer, dia nggak belanja apa ini? Nggak banyak es. Ikannya juga nggak dikasih formalin, ya kan? Jadinya apa ini? Sehat. Nah, ini bapak-bapak secara keseluruhan yang namanya zakat urudut tijarah. Semua yang diperdagangkan itu dihitung menjadi apa ini? Satu kesatuan. Nanti mana harta zakat, mana kewajiban harta zakat, yang kanan dihitung, yang kiri dihitung, kemudian dikurangi. Bersihnya itu setelah 1 haul dan sampai pada nisab, wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Zakatnya itu sama 2,5%. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i kemarin 96 gram. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah yang banyak dipakai oleh lembaga zakat, karena ini anfa' lil fuqara, itu nisabnya menjadi 85 gram, tapi emas yang 21 karat. Ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah yang banyak dipakai. Nilai tarif zakatnya Bapak 2,5% kalau pakai tahun Hijriah, 2,575 kalau pakai tahun Masehi. Itu yang dihitung. Nah, ini yang namanya zakat urudut tijarah. Nanti minggu depan saya tambahin lagi zakat industri, zakat yang sewa-sewaan tadi, budidaya ikan yang untuk dijual belikan ikannya, sapi susu misalnya, atau ada orang yang menyewakan sapi untuk dijadikan kerja di sawah misalnya. Sapinya dulu di kampung itu ada yang punya sampai 20-30, tapi dia nggak pernah niat memiliki apa ini sapinya. Dia niatnya sapi ini untuk apa ini? Usaha mendatangkan uang dengan cara disewa-sewakan untuk membajak apa ini? Sawah. Nanti saya jelaskan perbedaannya, mana nanti yang kena zakat binatang, mana yang nanti kena zakat tanaman. Tapi nanti tanaman ada yang namanya agroindustri. Dia nanam nanas, tapi nggak dipanen nanas, dikalengin, Pak. Dibuat apa ini? Industri pengalengan apa ini? Buah. Nanti cara menghitung zakatnya seperti apa? Itu yang kita akan bahas pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji dan mengaji bab zakat ini, Allah sucikan harta kita, Allah bersihkan hati kita dari sifat kemunafikan, dari sifat yang tidak baik, dari sifat pelit, dari sifat mementingkan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita semua kepada keimanan, keislaman serta keihsanan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di padang mahsyar menuju ridha Allah bersama orang-orang yang rajin bersedekah, bersama dengan orang-orang yang hatinya kaya untuk berbagi, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling baik. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita gerakkan ke Masjid Hayatul Islam ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.